Halo guys, yuk kita ketemu lagi di materi akuntansi keuangan lanjutan untuk topik likuidasi. Nah, likuidasi itu suatu keadaan di mana persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua. Nah, itu sendiri prosesnya apa? Yang pertama adalah mengubah kekayaan itu menjadi uang kas. Yang kedua adalah membayar semua hutang. Yang ketiga adalah membayar sisa modal kepada para anggota. Untuk prosedur likuidasinya itu sendiri, yang pertama adalah menutup pembukuan, yaitu menggunakan jurnal penutup. Yang kedua adalah aktiva dijadikan uang kas. Yang ketiga adalah bila ada anggota yang mempunyai saldo minus, itu dibereskan terlebih dahulu. Intinya seperti itu. Anda kalau mau yang keempat adalah uang tunai dibagikan. Yang pertama untuk membayar utang, yang kedua adalah dibayarkan kepada anggota. Untuk detailnya Anda bisa melihat di buku Harnanto halaman 55 dan 56. Di situ ada, silahkan Anda buka, Anda pelajari untuk rinci. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, ini ada neraca. Bila persekutuan A, B, C, D akan dilikuidasi, pembagian laba dan rugi diatur dengan perbandingan 30%, 30%, 20%, 20%. Ini maksudnya untuk A 30%, B 30%, C 20%, D 20%. Nah, neraca sebelum likuidasinya disusun sebagai berikut. Ini untuk aktiva, utang, dan modalnya. Kemudian tampak seperti ini. Nah, sekarang kalau Anda lihat, di sini tampak kasnya 10.000. Nah, ini aktiva lain-lain 180.000. Ini maksudnya aktiva lain-lain itu adalah bisa dia adalah piutang, bisa persediaan, bisa aktiva tetap, dan segala macam dijumlah jadi satu, diringkas adalah bernilai 180.000. Nah, ini untuk hutangnya, dia rinciannya adalah seperti ini. Hutang dagangnya ini, hutang BD ini, terus modalnya ABCD adalah ini. Nah, setelah terjadi perubahan aktiva menjadi uang kas, yang terjadi apa? Kan tadi langkah pertama prosesnya adalah mengubah semua aktiva menjadi uang kas. Nah, berarti setelah dirubah menjadi uang kas, yang terjadi apa? Nih, yang terjadi yang pertama adalah realisasi aktiva lain-lain sebesar 140.000, kerugian dalam realisasi aktiva dibebankan kepada rekening modal masing-masing dan jumlahnya yang masih cukup ditutup dengan saldo modal. Yang kedua adalah realisasi aktiva lain-lain sebesar 120, pembebanan kerugian melebihi saldo modal berupa anggota sehingga harus ditutup dengan saldo piutang kepada persekutuan. Yang ketiga adalah realisasi aktiva lain-lain sebesar 100.000. Kerugian realisasi aktiva lain-lain mengakibatkan defisit rekening modal seorang anggota. Kemudian yang keempat adalah realisasi aktiva lain-lain sebesar 80.000 dengan kerugian realisasi yang mengakibatkan defisitnya rekening modal berupa dari beberapa anggota. Yang kelima adalah realisasi aktiva lain-lain sebesar 60.000 dengan berakibat berkurangnya uang tunai untuk membayar para kreditur. Nah, yang pertama adalah apabila semua anggota secara pribadi mampu menutup kewajibannya. Terus yang kedua, bila para anggota tertentu secara pribadi mampu, sedang beberapa anggota lainnya mampu untuk menyelesaikan kewajibannya. Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah kita lihat tadi yang terjadi adalah realisasi aktiva lain-lain sebesar 140.000
Kerugian dalam realisasi aktiva dibebankan kepada rekening modal masing-masing yang jumlahnya masih cukup ditutup dengan saldo modal. Kalau Anda lihat di buku Hananta itu halaman 56 yang bawah, itu yang nomor yang pertama. Nah, ini saya kopikan dulu contoh aktivanya yang tadi. Nah, ini kan nilai aktivanya. Nih, nilai aktiva lain-lainnya 180.000 dari sini ya. Kemudian yang direalisasikan adalah sebesar 140.000. Nih, berarti yang bisa dijadikan menjadi kas hanya 140.000. Nah, berarti kita menderita rugi 40.000. Terus kerugiannya dibagi-bagi nih. Kan A, B, C nih. 30, 30, 20, 20. A30, B30, C20, D20 gitu ya. Kemudian nah, ini sekarang kita compare. Ini dibebankan kerugiannya ini kepada ABC kepada masing-masing sekutu itu dibebankan. A berapa? 30%. 30% dari 40.000. Padahal modalnya A adalah 42.000. Nah, terus untuk B gimana? Nih, untuk B dibebankan 30% dari 40.000. B menderita pembebanan kerugian 12.000. Padahal modalnya B berapa? 31.500. Nah, kemudian yang C. C itu dibebankan 20% dari kerugian realisasinya. Nah, dibebankannya berapa? 8.000. Sedangkan modalnya C berapa? 20.500. Nih ya. Kemudian yang D. D dibebankan 20% dari 40.000. Jadi B terbebani berapa? 8.000. Nah, sedangkan modalnya D berapa? Modalnya D adalah 10.000. Nah, jumlah masih bisa ditutup dari saldo modal masing-masing. Ini maksudnya apa? Ini loh, jumlah pembebanan kerugian tiap sekutu masih bisa ditutup dengan modal masing-masing. Ya. Nah, sekarang perhitungan. Ikhtisar laporan likuidasinya seperti apa? Oh, Anda bisa lihat di halaman 58. Nih ya, misalnya di sini ditulis tadi, ini seperti neraca yang ada. Kasnya 10.000. Aktiva lain-lain tadi kan di neraca 180.000 ya. Terus hutang dagangnya tadi, hutang dagangnya 75.000. Hutang kepada B 6.000. Kepada D-nya 5.000. Nah, ini modal dan pembagian laba atau ruginya. Ini modal A dibagi 30%, B 30%, C 30%, 20%, D 20%. Nah, saldo sebelum likuidasi ini cerminan dari ini. Sorry sebentar. Miring ya, jadi nanti biar nggak bingung. Nih. Ini adalah hasil dari angka yang tercantum di neraca awal. Kemudian ini hasil penjualan aktiva. Ini yang pertama, 140.000. Untuk penjualan aktiva dengan pembagian labanya 140.000, tetapi aktiva lain-lainnya yang ada di situ berapa? Cuma bisa 180.000. Jadi dikurangi 140 dikurangi 180. Disebar ke A berapa? 12.000, B 12.000, C 8.000,
di 8.000. Kemudian ini dijumlah. Ini dijumlahkan. Kemudian apa? Pembayaran kepada kreditur. Itu Anda bisa lihat pembayaran kreditur berapa? 75.000. 75.000 ini dari mana? Ini dari utang dagang. Utang dagangnya 75.000 dibayarkan. Jadi ini utang dagang berkurang. Nah, 150 dikurangi 75 tinggal berapa? Tinggal 75.000. Ini 0. Ini habis ya, 75 kurang 75. Ini masih berapa? 6.000. Nih. Ini hasilnya. Kemudian apa? Pembayaran kepada para anggota. Langkah yang ketiga. Pembayaran kepada para anggota. Anggotanya berapa dibayarkannya? Dibayarkannya adalah 75.000. Kemudian ini disebar. Dibayarkan dulu hutang-hutangnya. Ditutup dulu. Kemudian baru modal masing-masingnya diberikan. Nah, jadi sisanya kan habis. Ini habis ya, ini 0 semua ini di sini. Ini 0. Nah, kemudian jurnalnya bagaimana? Nih, jurnal yang pertama adalah kasnya didebet sebesar 140.000. Ini yang pertama dulu. Yang kita bahas ini jurnal yang pertama dulu. Yang pertama adalah kas 140.000. Ini dari mana kas 140.000? Tadi itu loh, direalisasikan aktiva lain-lainnya sebesar 140.000. Berarti yang dijadikan kas adalah 140.000. Nah, modal A berapa? 12.000, modal B 12.000, modal C 8.000, modal D 8.000. Itu dari mana sih? Itu masing-masing modal itu dapat dari pembebanan kerugian realisasi. Anda bisa lihat yang di 30% dari, kalau A itu kan berarti dibebankan 30.000. Ini A ini 12.000 ini dapat dari 30% kali, susah ya nulisnya ya ini ya, 40.000. Nah, sama seperti B ini juga dapatnya dari 30% dari 40.000. Yang C 20%, kan tadi pembebanan kerugiannya. D juga sama. Kemudian lawannya apa? Adalah aktiva lain-lain. Aktiva lain-lain tadi di neraca berapa? 180.000. Jurnalnya adalah ini. Kenapa aktiva lain-lainnya dikredit? Karena aktiva lain-lain itu akan dijadikan kas. Yang dikaskan berapa? Yang dijadikan kas yang direalisasikan sebesar 140.000 dan dibebankan kerugiannya ke masing-masing sekutu. Ya. Kemudian, jurnal yang kedua. Nih, ini jurnal yang kedua ini dulu. Utang dagang pada kas, ini jelas ya. Ini melunasi hutang dagang. Kasnya berkurang, hutang dagangnya berkurang. Kemudian jurnal yang ketiga. Nah, ini melunasi utang-utang kepada B dan modalnya. Sisanya diserahkan mengurangi modal. Nah, jadi kasnya dikredit sebesar 75.000. Nah, itu. Kemudian ini yang kedua adalah, contoh yang kedua adalah realisasi aktiva lain-lain sebesar 120.000, pembebanan kerugian melebihi saldo modal. Beberapa anggota
sehingga harus ditutup dengan saldo piutang kepada persekutuan. Nah, ini misalnya kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, misalnya aktiva lain-lainnya 180, dia realisasikan 120. Nah, kemudian ruginya kan masih 60. Nah, kerugian ABC disebar. Nah, terus dihitung pembebanannya seperti tadi, di-compare dengan modal masing-masing anggota. Nah, kesimpulannya, nih, saldo D-nya, saldo modal D tidak cukup. Kenapa? Karena saldo modal D itu 10.000 dan realisasi pembebanan kerugiannya D adalah 12.000. Nah, kalau kondisi seperti ini, terus bagaimana? Nah, ini perhitungannya seperti yang tadi. Nah, ini saldo sebelum likuidasi. Ini dari neraca semua ya. Nih. Kemudian hasil penjualan aktiva. Hasil penjualan aktiva tadi contoh yang kedua adalah 120.000. Padahal aktiva lain-lainnya berapa? 180.000. Selisihnya dibebankan kepada masing-masing sekutu. Ya. Nah, ini sisanya berapa? Sisanya kan tinggal sekian. Nih. Terus yang kedua, proses yang kedua adalah dibayarkan utang. 75.000. Nah, terus kita kurangi, sisanya tinggal berapa sih ini? Sisanya saldo modalnya sekian. Kemudian penutupan defisit modal D dengan saldo piutangnya. D kan defisit toh, tadi defisitnya 2.000. Defisit 2.000 ditutup dari modalnya D. Nih, modalnya D kan nih. Defisitnya D ini dianggap hutang kepada D, ditutup menggunakan modal D. Gitu ya. Terus ini sisanya. Sisanya masih sekian. Nah, kemudian dibayarkan kepada anggota. Sisanya ini baru dibayarkan kepada anggota. Nah, kenapa D nggak dapat? Karena D ini tadi kan dia kurang. Modalnya kurang 2.000 dan ditutup dulu. Dipakai untuk menutup modal D dulu. Itu ya. Nah, jurnalnya gimana? Nih. Jurnalnya. Aktiva lain-lainnya kita kredit sekian. Ini kas yang direalisasikan, modal A, B, C, D-nya, pembagian kerugiannya. Kemudian jurnal keduanya menutup utang seperti tadi. Jurnal yang ketiga adalah utang kepada D dengan modal D. Ini untuk menutup saldo minusnya utang D tadi ya. Kemudian yang keempat adalah jurnalnya untuk membagikan kepada modal masing-masing dan menutup utang kepada masing-masing anggota. Mungkin itu saja dari saya. Jika Anda ada yang ingin bertanya, silakan Anda bertanya. Terima kasih.